Bab 41, Berbincang dengan Laya. Saat ini, Yuen duduk berhadapan dengan wanita cantik itu. Awalnya Cakra tak setuju karena rasa sakit hatinya di masa lalu. Namun, Yuen meyakinkan ayahnya untuk memberi mereka waktu berbicara. Meski sebenarnya enggan, tapi bagaimanapun buruknya Laya, dia tetap ibu kandung Yuen. Wanita yang telah berjasa melahirkannya. "Gimana kabar kamu, Nak?" tanya Laya memulai percakapan. Ia bingung harus berbicara apa berhadapan dengan sikap Yuen. Kata-kata yang telah disusunnya dengan rapi, rencana perjodohan dengan Maya, menguap oleh sikap dingin Yuen. Pemuda itu hanya duduk diam tanpa sepatah kata pun yang keluar dari lisannya. "Baik," jawab Yuen singkat. Setiap kali melihat wajah cantik itu, dia selalu percaya semakin cantik wanita semakin licik pikirannya. Untuk itu, Yuen selalu mengingat ibunya ketika beberapa wanita cantik keturunan orang kaya mendekatinya. Laya gugup, lidahnya keluh tiba-tiba menghadapi Yuen. "Maafin ibu, Nak. Bukan maksud ibu ninggalin kamu waktu itu." Helaan napas Yuen menghentikan ucapan Laya. Ia berbalik, menatap jengah sosok cantik di hadapannya. "Gak usah bahas masa lalu. Bilang aja mau apa ketemu aku." Ketus Yuen sembari melipat kedua tangan di perut. Laya meneguk ludah basi, menunduk kemudian. Sungguh tak menduga, kejadian di masa lalu telah mendarah daging di dalam diri Yuen. Detik berikutnya, ia tersenyum. Sudah terlanjur begini, mau bagaimana lagi? Laya menatap Yuen, ada kerinduan ingin memeluk anaknya itu. Namun, segera ditepis melihat penerimaan Yuen yang dingin dan sinis. "Ibu dengar kamu dijodohin sama ayah kamu?" tanya Laya hati-hati. Sudah ia duga, kedatangannya hanya untuk membahas soal perjodohan yang dilakukan sang ayah. Yuen tersenyum sinis, tak berniat membahasnya dengan Laya. Ia juga merasa tak perlu memberitahu Laya tentang hal tersebut. "Kenapa ibu gak dikasih tahu? Ibu juga berhak." "Hak?" tukas Yuen sinis. Ia tertawa kecil kemudian membungkam kedua belah bibir Laya. "Hak? Anda ngomongin hak sama saya? Hak apa?" Sengit Yuen membuat jantung Laya bergetar. Wanita itu diam, memandang dalam-dalam anaknya. Sifat Cakra sepenuhnya ada di dalam diri Yuen. Tentu saja, tak ada andil Laya dalam pengasuhan pemuda itu. "Ibu yang udah lahirin kamu, Yuen. Jadi, makasih." Yuen kembali memotong ucapan Laya, berpaling ke lain arah dan menatapnya. Jika boleh meminta, dia tak ingin dilahirkan dari rahim wanita itu. Namun, semuanya sudah takdir, kesakitan itu akan dia tanggung untuk seumur hidup. "Yuen, dengerin ibu dulu, Nak. Ibu akui ibu bersalah di masa lalu, tapi ibu sekarang nyesel udah ninggalin kamu. Ibu sadar, harusnya waktu itu ibu gak ngelakuin itu. Ibu salah, ibu minta maaf, tapi sekarang ibu mau kamu dengerin ibu." Ratap Laya dengan mata berkaca-kaca. Berpura-pura menyedihkan dan menyesali perbuatannya dulu. Yuen mendengus, menatap sinis dan menggerakkan tangannya mempersilahkan Laya untuk berbicara. Dia akan mendengarkan tanpa menyela. "Ibu perlu tahu perempuan seperti apa yang dijodohin sama kamu. Ibu gak mau kamu salah pilih istri," ucap Laya lembut. "Ya, kayak ayah udah salah pilih istri. Salah ayah waktu itu kenapa tergoda sama wanita cantik, tapi aku bukan ayah. Aku jatuh cinta sama perempuan sederhana apa adanya." Yuen membatin, menahan lisannya untuk tidak berbicara. Muak rasanya harus berlama-lama dengan wanita itu. "Ibu punya calon yang pas buat kamu. Dia cantik, pintar, berpendidikan. Ibu yakin kamu gak akan nyesel kalau nikah sama dia. Namanya Maya, anak teman ibu." Ujar Laya berhasil membuat pandangan Yuen tertuju padanya. Bibirnya tersenyum tipis, meski di dalam hati mengumpat mati-matian sosok Maya yang di matanya sok kecantikan.
Kamu coba dulu ketemu sama dia. Kata ayahnya, Maya kenal sama kamu dan dia suka sama kamu, Yuen. Lanjut Laya sembari tersenyum manis. Yuen tertawa kecil, mendengar nama Maya saja sudah membuatnya merasa mual. Rasa perutnya bergejolak, ingin memuntahkan sesuatu. Aku tahu dia. Gak usah repot-repot jodohin aku sama dia, karena aku udah punya pilihan sendiri. Ketus Yuen tak ingin membahas lebih jauh tentang Maya. Mendengar itu Laya justru tersenyum, tangannya dengan berani menyentuh tangan Yuen. Namun, segera ditepis Yuen dengan cepat. Hatinya masih belum ingin menerima Laya. Bayangan saat dia pergi tanpa mengindahkan panggilannya saat itu, tertanam cukup dalam. Jangan berani menyentuhku! Tegas Yuen dingin dan tajam. Maaf. Lirih Laya sambil menunduk. Entah mengapa dia rela berakting menjadi angsa yang menyedihkan. Tapi kalau kamu udah kenal sama dia, itu justru lebih baik. Jadi, gimana menurut kamu? Dia cantik, kan? Ujar Laya sambil tersenyum lembut berharap Yuen akan luluh. Pemuda itu mendengus, mencibirkan bibir sembari menatap ibunya. Perempuan yang dipilihkan ayah 1000 kali lipat lebih baik dari perempuan ganjen itu. Aku gak suka perempuan cantik, aku gak suka perempuan pintar dan berpendidikan. Aku suka perempuan sederhana apa adanya. Jadi, saran aku berhenti jodohin aku sama perempuan-perempuan itu karena pilihanku tetap pilihan ayah. Pungkas Yuen seraya berdiri dan beranjak dari ruang tunggu itu. Yuen! Yuen! Tunggu, nak! Laya ikut bangkit mengejar Yuen yang hendak pergi. Ia mencekal lengan pemuda itu, tapi Yuen segera menepisnya. Apalagi? Yuen jengah. Wanita cantik semuanya sama. Sama-sama licik dan beracun. Kalau kamu gak mau ibu jodohin gak apa-apa, tapi biarin ibu meluk kamu. Ibu kangen sama kamu. Ibu juga berhak meluk anak ibu. Mohon Laya menatap sedih punggung Yuen. Tawa pemuda itu menggema, selanjutnya dia berbalik menatap tajam kedua manik indah milik ibunya. Kamu bilang? Lalu, hak asuh yang harusnya aku dapatin dari sosok ibu kemana? Aku juga berhak dapat asuhan seorang ibu waktu itu. Tapi mana? Dia yang ngaku ibu pergi sama laki-laki lain tanpa peduli sama aku. Jangan ngomongin soal hak di depan aku. Sarkas Yuen yang kembali berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi meski jeritan Laya menggema mengusik telinga. Yuen terus melangkah maju keluar dan menghampiri petugas keamanan yang berjaga di lobi. Memintanya untuk mengusir Laya dengan segera, juga mendatangi resepsionis. Memperingati mereka untuk tidak menerima Laya ketika datang lagi mencarinya. Baik, Tuan. Sahut mereka kompak meski bingung karena baru saja Yuen menegaskan bahwa wanita itu bukan ibunya, dan mereka tidak memiliki ikatan apapun. Laya keluar digiring petugas keamanan, berpapasan dengan Yuen yang hendak kembali ke ruangannya. Pemuda itu dingin dan tak acuh, melirik pun tidak ia lakukan. Hati Laya sakit, tapi dia tidak akan menyerah untuk menaklukkan Yuen. Ibu gak akan nyerah gitu aja, Yuen. Kamu harus nurut sama ibu. Gumam Laya sembari menatap gedung tinggi menjulang. Ia berbalik membawa kekalahan hari itu. Berjalan menjauh meninggalkan harapan di sana. Di balik sebuah jendela, Cakra berdiri menatapnya. Tak ada lagi cinta juga kerinduan, hanya ada rasa benci yang tak bisa hilang meski waktu berlalu. Aku gak pernah larang Yuen buat ketemu sama kamu, Laya. Apa yang kamu dapat hari ini adalah hasil dari yang kamu tanam di masa lalu. Gumam Cakra seraya menghela napas dalam-dalam. Ia tahu betul seperti apa Yuen, sama kerasnya seperti dia sendiri. Sementara di ruangannya, Yuen menjatuhkan diri di sofa. Memijat pelipis yang terasa berdenyut nyeri. Ia butuh sesuatu untuk menenangkan gejolak hatinya, tapi yang seperti apa? Secara kebetulan, ponselnya berdering. Yuen berdecak, tapi dilihatnya juga. Nama istriku tertera di sana. Ia tersenyum,
merebahkan diri sembari menerima panggilan. Sepertinya, Maryam obat yang ampuh untuk saat ini. Bab 42, Pertemuan Maryam Yuen. Yuen berbaring di ranjang setelah membersihkan diri. Malam kian larut, rasa rindu pun ikut menumpuk. Ia rindu kepada Maryam, tapi entah kapan gadis itu memintanya untuk dijemput. "Kapan kamu pulang, Yam? Rasanya aku mau boyong kamu ke rumah ini aja, gak usah ke rumah ibu kamu lagi." Gumam Yuen membayangkan tinggal bersama dalam satu atap. Ia menghela napas, bibirnya mengembang penuh kebahagiaan. Ia tahu, Maryam sendiri pun merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Namun, semua cerita kebahagiaan raib saat bayangan wajah Laya siang tadi muncul. "Gimana kalau perempuan itu nekat? Dia bisa ngelakuin apa aja buat misahin aku sama Maryam." Yuen kembali bergumam, binar kebahagiaan berganti cemas. Ia duduk bersila sambil memikirkan keadaan Maryam. Jalan terbaik memang harusnya mereka tinggal bersama agar Laya tidak datang mengganggu. Kriet. Pintu yang terbuka membuat kepala Yuen mendongak. Cakra tersenyum dan melangkah masuk ke dalam kamar anaknya. Duduk di sofa yang ada di ruangan itu, sambil memandang putra satu-satunya yang telah tumbuh dewasa. "Kenapa, ya? Ada yang mau ayah omongin?" Tanya Yuen menggeser posisinya mendekati tepi ranjang. Duduk dengan kedua kaki menggantung, berhadapan dengan sang ayah. "Gak ada apa-apa. Ayah cuma khawatir sama kamu. Dia gak ngelakuin hal buruk sama kamu, kan?" Ungkap Cakra menelisik wajah Yuen yang juga nampak cemas. Pemuda bertubuh tinggi itu tersenyum, kemudian menggelengkan kepala pasti. "Gak, ya, tapi aku khawatir sama Maryam. Takutnya mereka nyerang Maryam." Ujar Yuen menatap ayahnya dengan serius. "Mereka?" Dahi tua Cakra berkerut. Yuen mengangguk dengan cepat, membungkuk dalam duduknya untuk berbicara dengan Cakra. "Dia mau jodohin aku sama Maya, ya. Aku gak tahu kenal dari mana dia sama si perempuan itu, tapi tadi siang begitu." Ucap Yuen menjawab kebingungan Cakra. Namun, laki-laki tua itu justru tersenyum, mengerti dengan situasi yang ada. "Maya, dia mau kamu nikah sama gadis itu?" Yuen mengangguk ketika Cakra menatap ke arahnya. "Ayah ngerti kenapa begitu? Ini pasti ada sangkut pautnya sama si laki-laki licik itu." Tebak Cakra menatap Yuen. Suami Maryam itu tercenung, mengingat-ingat siapa laki-laki licik yang dimaksud sang ayah. Beberapa saat diam, kepalanya manggut-manggut teringat pada laki-laki setengah baya yang ia jumpai bersama Maya. "Ya, ayah bener. Pasti Pak Arif kerja sama-sama dia. Tapi apa hubungan mereka, ya? Apa mereka itu saling kenal sebelumnya?" Yuen nampak penasaran bagaimana Arif dan Laya bisa bekerja sama. Cakra kembali mengulas senyum, dia tahu betul siapa Arif. Dulu, saat mereka menikah laki-laki itu bahkan masih mengejar-ngejar Laya. Terus mencoba merusak kebahagiaan rumah tangga mereka, tapi selalu gagal karena Laya begitu setia kepada Cakra. "Mereka teman dan si Arif ngejar-ngejar ibu kamu terus sampai nikah sama ayah. Kamu perlu tahu bukan laki-laki itu aja yang mau ngerusak rumah tangga ayah sama ibu kamu, tapi si Arif juga. Waktu itu ayah cinta mati sama Lea karena dia setia." Ungkap Cakra kembali mengingat masa lalu. Masa di mana Lea dengan tegas dan berani meminta Arif untuk tidak mendatanginya lagi. Setelah itu, mereka hidup bahagia sampai Yuen hadir. Namun, semuanya hancur perlahan ketika perusahaan Cakra mengalami kemunduran. Dari situ dia tahu bahwa Layu tidak mencintainya, tapi mencintai hartanya. Yuen beranjak, duduk di samping sang ayah. Menepuk bahu laki-laki tua itu memberinya semangat untuk terus melanjutkan hidup. "Jangan diingat lagi, ya? Kita sekarang udah bisa bahagia tanpa perempuan itu." Rasanya dia nyesel sekarang lihat ayah jauh lebih sukses dari waktu bersama dia. Ucap Yuen teringat raut wajah Laya siang tadi. Cakra menghela napas,
dia memang sudah melupakan semua rasa terhadap Laya, tapi luka yang ditanamkan wanita itu benar-benar dalam dan akan terasa sakit setiap kali mengingatnya. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya ngelindungin Maryam dari mereka. Lanjut Yuen membuat Cakra mengangguk. Ya, kamu benar. Nanti kalau Maryam minta jemput, sebaiknya kamu langsung bawa dia ke rumah ini. Jangan ke rumah ibunya. Entah kenapa ayah yakin mereka pasti akan datang ke rumah itu dan mengganggu Maryam. Usul Cakra setelah mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Apa gak masalah, ya? Tanya Yuen khawatir akan ada gosip yang merebak soal mereka tinggal bersama. Kenapa kamu khawatir? Kalau ada yang ngomong sembarangan, tinggal tunjukin aja buku nikah kalian. Beres? Ucap Cakra santai. Yuen mengangguk, tinggal bagaimana berbicara dengan Maryam saat ia minta dijemput. Juleha pasti juga ikut bekerja sama dengan mereka. Ayah nggak tahu kenapa ibunya Maryam itu. Kok pilih kasih begitu? Padahal, kata warga di sana, bapaknya Maryam itu orang baik dan cinta sama dia. Gumam Cakra teringat pada sikap Juleha yang membedakan kasih sayangnya terhadap anak. Yuen tercenung, dia sudah melihat sendiri hal tersebut. Cakra melirik anaknya, teringin tahu bagaimana dia bisa mengenal Maryam. Coba kamu ceritain sama ayah, gimana kamu bisa kenal sama Maryam? Pinta sang ayah sembari tersenyum menatap anaknya. Yuen merebahkan punggung pada sandaran kursi, menghela napas panjang. Teringat pertemuannya dengan Maryam waktu itu. Sebenarnya biasa aja, ya? Waktu itu aku mau ke toko, secara kebetulan Maryam juga ada di sana buka pintu toko. Flashback. Gadis berhijab hitam berjalan perlahan menyusuri tepian. Seragam orange melekat pas di tubuhnya yang ramping. Tak sengaja melihat seorang pemuda yang berdiri di depan toko. Terburu-buru Maryam mendatanginya dan bertanya keperluan pemuda itu. Kamu kerja di sini? Tanya Yuen menatap lekat wajah Maryam yang nampak sederhana apa adanya. Gadis itu tersenyum dan mengangguk pelan. Menelisik penampilan Yuen yang begitu rapi, laki-laki itu juga mengenakan masker menutupi sebagian wajahnya. Toko baru mau buka, Tuan. Kalau Tuan mau belanja, Tuan harus nunggu dulu. Ucap Maryam sambil membuka gembok toko. Satu persatu karyawan datang setelah Maryam membuka toko dan membersihkan tempat itu. Yuen menunggu di luar, memperhatikan. Ia tersenyum di balik maskernya. Beberapa kali Yuen melakukan itu, dan setiap itu juga kejadian yang sama selalu ia jumpai. Yuen menghela napas setelah menceritakan pertemuannya dengan Maryam. Dia menyukai kegigihan gadis itu, dan rasa kagumnya berubah menjadi rasa ingin memiliki. Sayangnya, Yuen tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Oh, jadi begitu? Ya, kalau Amang udah jodoh nggak akan kemana. Ayah senang akhirnya kamu nikah sama perempuan baik-baik. Jangan bandingkan kecantikan Maryam sama perempuan lain. Mereka boleh aja lebih cantik dari dia, tapi Maryam tetap jauh lebih baik dari mereka. Kamu harus ingat itu, Yuen. Tegas Cakra mengingatkan Yuen untuk menundukkan pandangan dari perempuan-perempuan lain di luar sana. Ya, ayah. Yuen akan ingat terus petua ayah. Jawab Yuen dengan tegas. Dulu, Yuen sama sekali tidak mempercayai makhluk bernama wanita. Ia takut akan bernasib sama seperti sang ayah. Ditinggalkan saat sedang jatuh cinta. Sampai dia bertemu dengan Maryam. Sosok sederhana yang memikat hatinya. Dulu, Yuen gak mau nikah karena takut akan mengalami hal yang sama dengan ayah. Yuen takut nikah, ya, tapi setelah ketemu Maryam Yuen malah pengen cepet-cepet nikah. Mereka tertawa terbahak-bahak, bercerita jika dulu Yuen menganggap ayahnya akan menikah dengan seorang gadis. Ternyata, gadis itu untuknya. Malam itu, ayah dan anak saling bertukar cerita. Bab 43, Rencana Busuk Maya. Gimana? Bisa kamu ngerayu Yuen buat nikah sama anak aku? Tanya Arif antusias begitu duduk berhadapan dengan Laya.
nyaris terbuai oleh sorot mata indahnya, hanyut oleh pesona kecantikan yang diciptakan Tuhan pada sosok di hadapannya. Arif membuang pandangan, menenggak jus yang ia pesan. Teringat pada kisah dulu, di mana dia tergila-gila pada Laya sama seperti Cakra. Sayang beribu sayang, laki-laki itu jauh lebih unggul daripada dirinya. Untuk itulah, ia melampiaskan amarah dengan menikahi Juleha setelah mendengar mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki. Namun, kini ia merasa puas setelah Laya benar-benar pergi meninggalkan Cakra dalam keadaan terpuruk. Baik dia maupun Cakra, keduanya tak boleh ada yang memiliki Laya. Aku udah bilang, Yuen itu sama kayak ayahnya. Keras kepala. Kayaknya kita harus nyusun rencana. Sahut Laya. Tangannya dengan gemulai mengangkat gelas dan menyeruput jus dengan elegan. Arif meneguk ludah basi, terhipnotis oleh setiap gerak dan tindakan yang dilakukan wanita cantik di hadapannya itu. Apa kamu punya rencana? Tanya Laya, suaranya yang pelan mendayu di telinga Arif. Merayu-rayu seolah-olah memanggil dirinya agar kian mendekat. Gak ada? Kamu sendiri gimana? Suaranya nyaris hilang ditelan rasa gugup. Namun, ia sembunyikan dengan menyeruput jus buah. Pandang mata Gan berpaling darinya, terus terpatri dan terkunci oleh kecantikan paripurna itu. Papa! Seru seseorang di kejauhan diikuti derap langkah kaki yang datang begitu cepat. Maya! Kemari! Panggil Arif melambaikan tangan ketika melihat gadis itu. Laya melirik, Maya memang terlihat cantik, tapi tak sesuai harapan. Sepertinya dia terlalu tinggi menilai anak Arif itu. Jika dibandingkan dengan kecantikannya sendiri, masih sangat jauh jaraknya. Ini anak kamu? Tanya Laya ketika melihat Maya yang memeluk Arif tanpa segan. Ah, iya. Arif tertawa, memeluk pinggang ramping Maya yang bergelayu di pundaknya. Ini anak saya namanya Maya. Ini mamahnya Yuen, sayang. Tante Laya. Ucap Arif memperkenalkan mereka. Tanpa segan Maya menjulurkan tangan hendak berjabat dengan Laya. Akan tetapi, respon wanita itu di luar dugaan. Seolah-olah enggan, ia hanya sekedarnya saja membalas uluran tangan Maya. Maya, Tante? Tante cantik banget. Ucap Maya sambil tersenyum lebar. Laya tersenyum tipis, menebar pandangan ke segala arah merasa tak nyaman dengan kehadiran Maya. Gadis itu menarik sebuah kursi dan duduk di sana. Memanggil pelayan dan memesan beberapa menu untuknya sendiri. Hal tersebut semakin membuat jengah Laya. Jelas saja Yuen tak suka. Dia tahu betul seperti apa selera anaknya. Sama seperti sang ayah, dia lebih menyukai gadis pendiam, polos, dan apa adanya. Aku nggak nyangka ibunya Kak Yuen cantik banget, pantas saja Kak Yuen ganteng. Mirip Tante. Cerocos Maya tanpa tahu malu. Arif tersenyum memperhatikan anaknya. Dia senang melihat Maya yang bisa dengan mudah mengakrabkan diri dengan Laya. Makasih. Laya tersenyum, menatap Maya sekedarnya. Sungguh, dia sendiri merasa tidak nyaman berada di dekat gadis itu. Apalagi Yuen. Tante, aku udah lama kenal sama Kak Yuen. Aku suka sama anak Tante, tapi ayahnya ngejodohin Kak Yuen sama kakak aku yang kampungan. Kalau Tante lihat dia, pasti nggak akan suka. Jauh sama aku, kayaknya Kak Yuen juga terpaksa nerima perjodohan itu. Ungkap Maya menatap Laya dengan bibir yang memberengut. Mendengar itu, Laya penasaran dengan sosok perempuan yang dijodohkan Cakra dengan anaknya. Tak akan mungkin laki-laki itu memilih perempuan sembarangan, apalagi akan menjadi teman hidup anaknya. Kamu udah coba ngomong sama Yuen? Tanya Laya dengan suara mendayu mengundang decak kagum Maya yang mendengar. Udah, Tante, tapi Kak Yuen cuek. Aku nggak tahu kenapa. Jadi, tolong Tante rayu Kak Yuen supaya batalin perjodohannya dan nikah sama aku. Ucap Maya seraya menggenggam tangan Laya dengan berani. Perlahan, Laya menarik tangannya.
Belum apa-apa sudah berani menyentuh sembarangan. Laya tak suka dengan perempuan so akrab seperti Maya. Ia menghela napas, mencoba untuk tetap tenang dan berada di pihak mereka. Tante udah ngomong sama Yuen, tapi kayaknya dia nggak ada niat buat batalin perjodohan. Gak tahu apa istimewanya perempuan itu. Tante sendiri belum pernah ketemu. Ujar Laya sejujurnya. Dia tidak tuli. Baru saja Maya mengatakan bahwa calon Yuen adalah kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang adik menyukai calon suami kakaknya dan bahkan ingin menggagalkan rencana pernikahan mereka? Kakaknya saja mudah dia khianati, apalagi Yuen. Laya tak ingin Yuen bernasib sama seperti ayahnya, yang dia tinggalkan begitu saja di saat kehilangan semua. Dia dan Maya memiliki sifat yang sama, hanya melihat harta dan tidak mencintai sepenuh hatinya. Terus apa tante punya cara supaya mereka batal nikah dan Kak Yuen nikah sama aku? Ucap Maya merubah riak wajahnya menjadi menyedihkan. Arif melirik Laya, menunggu responnya. Beberapa saat, mereka saling menatap sebelum kemudian Laya memutuskan pandangan dan kembali beralih pada Maya. Untuk sekarang, tante belum punya rencana. Mungkin kamu punya rencana? Ngomong aja. Laya tersenyum, nampak cantik di mata Maya. Sosoknya mengundang rasa iri di hati gadis itu. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu? Hanya disanggul saja rambutnya sudah membuat sosok Laya terlihat seperti bidadari. Kulitnya putih bersih nyaris tanpa celah, mata indah di bingkai alis yang melengkung bagai bulan sabit. Tak perlu melakukan sulam alis atau melukisnya. Dia sudah nampak sempurna. Gimana kalau kita jebak Kak Yuen? Usul Maya menatap kedua orang tua yang berbeda jenis itu. Laya melirik Arif yang tersenyum mendengar usul anaknya. Menjebak Yuen? Pikiran Laya segera tertuju pada adegan-adegan dalam film di mana laki-laki dijebak perempuan. Maksud kamu gimana, Maya? Tanya Arif penasaran. Ia tahu, otak kecil Maya sama liciknya seperti dia. Mereka ayah dan anak tak akan jauh berbeda sifat dan karakter. Maya tersenyum misterius, rencana yang disusunnya bersama Juleha akan dia bicarakan dengan mereka. Tapi aku butuh bantuan tante untuk menjalankan rencana ini. Ucap Maya sembari menatap Laya yang terdiam menunggu rencananya. Aku? Laya menunjuk dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjebak Yuen. Iya, tante. Tante ajak ketemuan Kak Yuen di mana, kek? Kalau aku yang ajak gak mungkin, Kak Yuen gak akan mau. Kalau tante, kemungkinan Kak Yuen gak bisa nolak kalau sekedar ketemu dan ngobrol-ngobrol. Ucap Maya disambut anggukan kepala oleh Arif, tapi tidak dengan Laya. Wanita itu nampak berpikir keras, dia tak ingin terlibat dalam rencana busuk itu. Yuen sudah membencinya selama ini. Jika tahu dia turut andil dalam menghancurkan pernikahannya, Yuen akan semakin membenci Laya. Tidak. Maksud kamu gimana? Ya? Tante gak ngerti. Tanya Laya berpura-pura tak mengerti dengan rencana yang dirancang Maya. Nanti tante ajak ketemuan Kak Yuen, terus buat dia gak sadarkan diri. Abis itu, biar aku dan papa yang jalanin rencana selanjutnya. Ucap Maya dengan licik. Gadis licik. Pantes saja Yuen gak suka. Laya memang ingin menjodohkan Yuen, tapi tidak dengan perempuan seperti Maya. Ada banyak kandidat yang dia pilih sendiri dan bisa memastikan tak akan pernah meninggalkan Yuen dalam kondisi apapun. Gimana, Tante? Mau, kan? Bantu aku. Cuma Tante yang bisa ngelakuin itu. Pinta Maya lagi dengan wajah memelas. Laya menghela napas, mengangguk kemudian. Untuk selanjutnya, dia ingin bertemu dengan calon istri Yuen sebelum menjalankan rencana tersebut. Kalau boleh tahu, siapa nama kakak kamu yang dijodohkan sama Yuen? Tanya Laya hanya sekedar ingin tahu. Namanya Kampun. Gan, Tante. Mariam. Maya menyeruput minumannya dan melahap makanan yang dipesannya. Mariam? Bab 44, Kehidupan di Desa.
Loh, Yuen, kamu mau kemana, nak? Ini bukannya hari libur? Kau tegur nenek ketika melihat Yuen keluar kamar dengan mengenakan jaket hoodie kesukaannya. Yuen tersenyum malu dan menjawab dengan suara pelan. Aku mau jemput istriku, Nek. Semalam dia minta dijemput. Manggut-manggut kepala wanita tua itu, bibirnya tersenyum sedikit membentuk huruf O. Dia mendekat, menepuk bahu cucunya sedikit keras hingga membuat Yuen meringis. Cepat jemput. Bawa ke rumah ini aja. Dan cepat-cepat kasih nenek cicit. Ucapnya seraya melengos sambil tertawa cekikikan. Yuen tersenyum malu, menggelengkan kepala pelan untuk kemudian melangkah keluar rumah. Yuen mau kemana, Bu? Tanya Cakra yang muncul dari kamarnya. Mau jemput Maryam katanya. Kamu gak pergi kemana-mana hari ini? Nenek menatap anaknya dengan saksama. Wajah yang kemarin selalu terlihat cemas, kini nampak cerah dan lega. Bahkan, bibirnya tersenyum tulus. Nenek merasa telah menemukan anaknya yang hilang. Cakra merangkul lengan sang ibu dan mengajaknya ke halaman belakang sambil berkata, Enggak, Bu, di rumah aja nemenin ibu. Keduanya mengulas senyum ketika mata saling memandang. Nenek bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama putra kecilnya. Mereka sudah melewati masa-masa sulit ketika dulu usaha Cakra bangkrut dan tidak memiliki apa-apa. Keduanya duduk di bangku kayu, menghadap ke kebun belakang yang ditanami sayur oleh tangan nenek sendiri. Isen katanya untuk mengusir rasa jemu meski Cakra melarang. Akhirnya ibu bisa ngabisin waktu sama anak ibu ini. Hah, kalau misalnya kakak kamu juga ada di sini, ibu pasti tambah senang. Ungkap nenek menghela napas panjang. Namun, rasa sakit di hatinya masih terasa setiap kali mengingat waktu itu. Di mana ia datang ke rumahnya dan meminta tolong untuk membantu Cakra bangkit kembali. Dia menolak dengan alasan keadaan waktu itu juga sulit. Mungkin dia masih sakit hati karena Hardi aku masukin ke penjara. Udahlah, biar tahu rasa. Cakra menghela napas, menatap jauh ke depan. Pada akhirnya, tempat itulah yang akan menemaninya di masa tua. Duduk menunggu waktu, bila beruntung akan dapat melihat sang cucu dan mengasuhnya. Rasanya, tak sabar datangnya waktu itu. Di jalan Yuen mengendara dengan kecepatan di atas normal, tapi dia masih berhati-hati dan waspada. Selalu ingat pesan Maryam untuk berhati-hati dan tidak perlu terburu-buru. Di desa, Maryam sedang berada di ladang sang paman. Memetik beberapa sayur dan mangga yang kebetulan sedang berbuah. Sementara Risna tinggal di rumah menyiapkan makanan. Dan Yuen jadi jemput hari ini, Yam? Tanya paman sembari mengumpulkan mangga yang dipetik Maryam ke dalam keranjang. Buah-buah itu akan dijual paman di pinggir jalan. Iya, paman. Gak enak ninggalin kerjaan lama-lama. Jawab Maryam membawa mangga dan meletakkannya di dalam keranjang. Loh, bukannya Den Yuan udah bilang buat berhenti kerja di toko? Kenapa masih mau kerja di sana? Paman mengernyitkan dahi menatap bingung pada keponakannya itu. Maryam tersenyum, duduk di dekat keranjang dan mengusap keringat yang bercucuran di wajah. Lalu, berkata, Gak enak kalau tiba-tiba berhenti terus kerja di kantoran. Ijazahku aja cuma lulusan SMA, mana bisa ngikutin kerjaan karyawan di kantor. Cuma bikin pusing. Maryam tertawa, paman manggut-manggut mengerti. Beliau tidak tahu menahu tentang pekerjaan. Yang dia tahu hanya bertani. Selepas mengundurkan diri dari rumah Cakra, paman menggarap ladang dan menjual hasilnya. Enak jadi petani, ya, Yam? Kita yang nanam kita juga yang jual. Paman jual ini sendiri di pinggir jalan, alhamdulillah banyak yang beli. Orang-orang lewat banyak yang mampir buat beli. Katanya, mangganya manis, dagingnya tebal, mereka suka. Papar paman memberitahu Maryam kegiatan yang dia lakukan selama ini. Istri Yuen itu tersenyum penuh syukur selama ini pamannya hidup dengan baik meski hanya seorang diri karena anaknya ikut dengan sang suami.
Putri biasa pulang kapan, Paman? Tanya Maryam merindukan sepupunya itu. Paman menghela napas, mengibas-ngibas topinya mengusir rasa gerah dan panas. Membayangkan putrinya pulang sambil membawa cucu, dia akan memeluk dan mengasuh anak itu. Namun, sayang beribu sayang, harapan itu tak pernah tercapai karena putri selalu pulang sendirian. Biasanya pulang abis lebaran. Dia nginep di sini 3 hari terus pulang lagi ke kota. Jawab Paman menyembunyikan rasa sedihnya. Maryam tercenung, ada yang berbeda dari laki-laki itu, tapi ia tak berani mempertanyakannya. Menengadah ke langit, matahari sudah naik ke puncaknya. Terasa terik dan menyengat tubuh. Udah panas, Paman. Kita pulang, yuk. Ajak Maryam yang kemudian beranjak dan merapikan semuanya. Ia membantu membawa satu keranjang kecil berisi mangga. Kita langsung ke jalan, Paman? Apa ke rumah dulu? Tanya Maryam mengikuti langkah sang paman dari belakang. Langsung aja, ya. Sekalian nunggu Den Yuen datang. Mudah-mudahan laris manis. Jawab paman tersenyum sumringah. Keduanya tiba di jalan raya, di sana terdapat sebuah gubuk tempat paman menjajakan hasil kebunnya. Mangga-mangga itu disusun sedemikian rupa untuk menaruh minat para pembeli. Tak lupa harga dipasang di depan tumpukan mangga. Kamu pulang aja, ya. Istirahat, mandi, terus beres-beres. Nanti kalau Den Yuen datang, kan, enak tinggal pergi. Titah paman diangguki Maryam meski enggan. Dia ingin membantu laki-laki itu berjualan mangga di pinggir jalan. Menawarkan kepada pengendara yang berhenti dan bernegosiasi dengan mereka. Sepertinya seru, dan Maryam menyukai kegiatan tersebut. Namun, yang diucapkan paman juga benar, ia harus bersiap-siap sebelum Yuen datang. Sebenarnya, tak ada yang perlu dia bawa kembali ke rumah karena saat pergi pun Maryam tidak membawa apa-apa. Yam, kamu jadi pulang hari ini? Tanya Risna duduk berhadapan dengan adiknya. Maryam yang sudah membersihkan diri menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajah bertatapan dengan kakaknya. Ia sudah menyiapkan sesuatu untuk Risna yang dibawanya dari rumah. Iya, Kak. Iam harus kerja. Ini, Iam punya tabungan buat kakak. Gak banyak, tapi mudah-mudahan bisa meringankan beban kakak nanti pas lahiran. Maryam memberikan sebuah buku tabungan yang berisi sejumlah uang. Itu ia kumpulkan tanpa sepengetahuan Juleha karena ingin membantu Risna meringankan biaya lahiran. Jika ibunya itu tahu, maka raiblah uang tersebut untuk diberikan kepada Maya. Mata Risna berkaca-kaca melihat nominal yang tidak sedikit menurutnya. 5 juta rupiah berhasil dikumpulkan Maryam. Tadinya sebelum Risna datang ke rumah, tabungan itu untuk biaya kuliah Maryam nanti. Sekarang, dia berikan kepada sang kakak. Ya Allah, Yam! Kamu gak perlu kayak gini. Risna terisak haru, memeluk Maryam sambil menangis. Makasih, Yam. Kakak bersyukur punya adik kayak kamu. Kamu harus bahagia sama Yuen, jangan sampai orang-orang merusak kebahagiaan kamu. Ucap Risna menepuk-nepuk lembut bahu adiknya. Maryam tersenyum, dia pasti akan bahagia selama bisa menyingkirkan para pengganggu. Kemana Yuen akan membawanya pergi? Ke rumahnya atau rumah ibunya? Gak usah pulang ke rumah ibu, kamu ikut suami kamu aja ke rumahnya. Risna menatap serius pada Maryam. Aku gak tahu, Kak. Maryam menggelengkan kepala tak tahu. Dimanapun dia tinggal, Maryam akan menjalaninya. Bab 45, Rindu. Cari tahu tentang gadis bernama Maryam. Perintah yang datang dari seorang wanita cantik kepada seseorang yang ia hubungi melalui seluler. Wanita itu duduk di sofa ruang tamu sebuah rumah mewah, tapi kosong seolah-olah tak berpenghuni. Dia sendirian, kesepian. Laya menghela napas, menjatuhkan bobot tubuhnya pada sandaran sofa. Terbayang sikap Yuen juga pandangan matanya yang dipenuhi kebencian. Kaca-kaca tipis dan rapuh bermunculan di kedua sudut mata,
kapan saja bisa terberai dan hancur berkeping-keping. Aku benar-benar nyesel sekarang. Kenapa dulu nggak bisa sabar dan bukannya malah ninggalin Cakra? Laya menerawang, menatap langit-langit ruang yang berupa lantai 2 rumah. Seharusnya dia bisa mendengar suara tangis anak-anak di dalam rumah itu. Akan tetapi, kenyataan pahit yang harus dia terima adalah tak bisa lagi mengandung karena sebuah kecelakaan saat hamil dulu. Coba aja waktu itu aku nggak jatuh dari tangga. Mungkin sekarang anakku juga udah besar. Gumamnya sambil mengusap-usap perut yang ramping. Laya seorang wanita yang selalu menjaga penampilannya. Bahkan, di saat hamil sekalipun. Pola makan yang terjaga, kebersihan, kesehatan yang selalu diperhatikan. Dia pernah mengandung bersama suami keduanya. Tapi karena tidak berhati-hati Laya terjatuh dan perutnya membentur lantai. Ia keguguran dan dinyatakan tak dapat hamil lagi karena rahimnya rusak. Laya menghela napas, sadar betul bahwa itu adalah karma sebab telah meninggalkan Yuan yang masih sangat membutuhkan dirinya. Laya, kamu ngapain, sayang? Kenapa melamun di sini? Kau tegur seorang pria yang datang bersama seorang wanita. Ia duduk di samping Laya, menatap penuh kekhawatiran. Laya tersenyum, menggenggam lembut tangan suaminya itu. Ia beranjak duduk dan menjawab. Aku gak apa-apa. Cuma capek aja. Mencoba untuk terlihat baik-baik saja, nyatanya hati sakit setiap kali melihat sang suami pulang bersama madunya. Kamu ke kamar dulu. Istirahat. Titah laki-laki itu pada wanita yang datang bersamanya. Dia patuh dan berbalik pergi sambil menatap iri pada Laya yang mendapat perhatian suami mereka. Dia wanita yang dinikahi suami Laya hanya untuk melahirkan seorang anak. Gimana kerjaan kamu, Mas? Semuanya lancar, kan? Perusahaan juga udah stabil? Cecar Laya menatap cemas wajah suaminya. Laki-laki itu menarik kepala Laya dan mendekapnya. Dia memang mencintai Laya, tapi keluarganya meminta Laya untuk menerima wanita yang dipilihkan mereka sebagai istri kedua suaminya. Laya bisa apa? Udah, gak usah mikirin perusahaan. Aku udah cari solusinya, mudah-mudahan bisa stabil lagi. Kamu harus banyak istirahat. Ucap laki-laki itu dengan lembut. Laya begitu nyaman berada di pelukan sang suami, tapi itu terjadi hanya di siang hari. Jika malam datang, suaminya akan pergi ke sisi wanita itu lagi. Lalu, apa kabar hatinya? Untuk apa semua kemewahan jika hatinya merasa kesepian? Gimana sama Yuen? Dia mau maafin kamu? Tanya laki-laki itu menjauhkan kepala Laya dan menatapnya. Laya menggelengkan kepala, menghembuskan udara sedalam-dalamnya. Gimana sama Winda? Udah ada tanda-tanda dia hamil. Kalian udah nikah selama 3 tahun, tapi kenapa belum hamil juga? Tanya Laya menatap suaminya serius. Laki-laki itu menghela napas, kemudian menggelengkan kepala tak tahu. Kayaknya aku yang harus lebih semangat bikinnya biar cepat jadi. Kamu gak apa-apa, kan? Dia menatap Laya setelah mengatakan kalimat yang menyakitkan itu. Benar-benar menyakitkan dan secara kontan menghancurkan hati Laya. Jantungnya sakit serasa diremas, perih serasa dicabik-cabik. Peluka laki-laki itu menyatakan hal tersebut di depannya. Namun, Laya memilih untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala. Dibelai rambut Laya, dipeluknya lagi tubuh itu. Siapa yang tidak ingin memiliki istri cantik seperti Laya? Dia bisa diajak kemanapun dan dipamerkan kepada semua rekannya. Laya merasa seperti boneka pajangan yang akan dipajang untuk menjadi tontonan. Tidak seperti saat hidup bersama Cakra dulu. Dia begitu dihormati, dihargai, dan dicintai sepenuh hati. Apalagi saat Yuen lahir, semua keluarga begitu memanjakan Laya. Besok malam Mama mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang semua kolega bisnisnya. Itu dia buat untuk bisa menstabilkan kondisi perusahaan. Kamu harus menjadi bintang di pesta itu. Ucap sang suami dengan wajah berbinar-binar.
Dia selalu suka saat semua orang memuji kecantikan istrinya. Kenapa gak ajak Winda aja? Dia juga istri kamu. Sahut Leia yang sudah merasa lelah menjadi boneka pajangan. Laki-laki itu menggeleng dan mencibirkan bibir yang membuat wajahnya nampak jelek. Dia gak secantik kamu. Aku maunya kamu yang ikut ke pesta. Kamu gak pernah bikin aku malu. Jawab sang suami sambil membelai pipinya. Leia memaksakan senyum, dia mengangguk patuh. Jika tidak, maka kekerasan yang akan dia terima. Hidup diatur suaminya meski mendapatkan kebebasan. Apapun yang diinginkan laki-laki itu, Leia tidak boleh menolak. Jika menolak, maka dia harus bersiap menerima hukuman. Bagus. Ayo, ke kamar. Kamu harus melayani aku sampai puas malam ini. Ajaknya seraya beranjak. Mendengar itu, hati Leia mencelos. Lebih baik ditinggal tidur sendiri daripada harus melayaninya. Biasanya setiap malam dia akan bermalam dengan Winda dan membiarkan Leia tidur sendiri. Namun, Leia bisa apa? Dia tidak ingin menerima hukuman dan menjadi bahan olok-olokan madunya. Leia harus patuh dan mendengarkan titah sang suami. Di desa, Yuen tiba saat langit sudah gelap. Perjalanan yang panjang, terasa lebih panjang saat terjadi kemacetan di mana-mana. Ini, Kak. Teh hangat, diminum dulu. Maryam menyodorkan segelas besar teh hangat ke hadapan Yuen. Mereka duduk di bel-bel, menatap jalanan desa yang sepi. Kebun-kebun di seberang jalan nampak gelap karena penerangan di desa itu yang kurang. Makasih, ya. Maaf, aku lama datangnya. Di jalan banyak macet, ditambah tadi ada kecelakaan juga. Yuen menerima, menghela napas dan menyeruput teh tersebut. Mendengar itu, Maryam menjadi cemas. Ia memeriksa tubuh Yuen, khawatir ada yang terluka. Tapi bukan kakak yang kecelakaan, kan? Tanyanya memastikan. Yuen tersenyum, meletakkan gelas itu, dan menggenggam tangan Maryam. Enggak, bukan aku. Orang lain. Jawabnya membuat Maryam menghembuskan napas lega. Maryam menarik tangannya ketika sekelompok bapak-bapak yang menenteng sebuah plastik berisi nasi berkat melintas di depan rumah pamannya. Nak Maryam! Bapak-bapak itu melirik Yuen sinis. Pak! Sapa Maryam dengan ramah. Siapa yang tak mengenal keluarga Sarif? Meski jarang datang ke desa, mereka semua tahu ketiga keponakan laki-laki itu. Itu pacarnya yang dari kota suruh ke rumah RT. Lapor dulu, apalagi kalau mau nginap. Biar tidur di musola aja, ya? Kata salah satu dari mereka. Yuen dan Maryam saling melirik satu sama lain, keduanya tersenyum malu. Lalu, mengangguk pada titah laki-laki seusia pamannya itu. Hah, anak muda sekarang kalau pacaran itu suka kelewatan. Celetuk salah seorang dari mereka sambil berjalan pergi. Aduh, Pak, maafkan saya. Suara paman terdengar. Tak lama sosoknya muncul sambil menenteng plastik yang sama seperti kelompok bapak-bapak itu. Kenapa, Sarif? Tanya laki-laki tua di sana. Paman Maryam menghampiri para tetangganya itu, berdiri menghadap mereka. Maryam sama Nak Yuen ini udah nikah, Pak. Mereka bukan lagi pacaran, masih manten baru lagi. Masa ya disuruh tidur di musola? Ucap Sarif seraya menoleh pada Maryam dan Yuen, meminta salah satu dari mereka untuk mengeluarkan buku nikah. Sigap, Yuen yang selalu membawa buku tersebut di balik jaket mengeluarkannya dan memberikan pada Sarif. Saya nggak bohong, ini buktinya ada. Pernikahan mereka udah tercatat resmi dan diakui negara. Sarif menunjukkan keabsahan buku nikah tersebut. Tujuannya agar mereka tidak salah paham terhadap Maryam dan tidak memandang rendah kemenakannya itu. Mereka manggut-manggut mengerti, tersenyum malu dan meminta maaf kepada Maryam sebelum membubarkan diri. Untung paman cepat datang. Celetuk Yuen yang merasa lega. Kenapa?
Bilang aja kalian udah nikah. Insya Allah warga di sini orangnya pada ngerti. Jawab Sarif yang ikut duduk di bel-bel. Yuen bergeser mendekat, menyalami wali istrinya itu. Kapan datang? Tanya Sarif menatap takjub pada mantan majikannya itu. Ia dengan rendah hati mencium punggung tangannya. Barusan, Paman. Macet di jalan. Jawab Yuen. Malam itu, diisi oleh obrolan dua orang laki-laki berbeda generasi tersebut. Sampai malam beranjak, dan Yuen terlihat lelah. Mariam, ajak suami kamu istirahat di kamar. Kelihatannya capek banget. Titah Sarif. Mariam muncul dan mengajak Yuen masuk dengan malu-malu. Di dalam sebuah kamar yang kecil, mereka harus berbagi ranjang. Kasurnya sempit, biar aku tidur di kamar lain aja. Ucap Mariam seraya berbalik hendak pergi. Namun, Yuen menarik tangannya dan memeluk Mariam erat. Rindu yang ditahannya sejak di rumah tadi, ia tumpahkan. Mariam terenyuh, membalas pelukan suaminya. Tidur di sini aja, aku gak masalah berbagi ranjang sama kamu. Bisik Yuen menggelitik di telinga Mariam. Malam itu, meski berdesak-desakan mereka tidur dalam satu ranjang. Bab 46, Suasana Desa. Hoaam. Yuen merentangkan tangan lebar-lebar, merenggangkan otot-otot yang terasa kaku. Setelah semalaman tidur di ranjang yang sempit bersama Mariam, ia tersenyum membayangkannya, padahal tak ada apapun yang terjadi. Kilau sinar mentari pagi yang menerobos melalui celah jendela, membuatnya sadar bahwa hari mulai beranjak siang. Ia ingin tahu apa saja yang dikerjakan istrinya saat waktu pagi. Mariam lagi apa, ya? Yuen bergumam, kemudian beranjak dan keluar kamar. Menatap sekeliling, memastikan keadaan. Langkah kaki menuntutnya menuju dapur, mencari keberadaan Mariam. Hanya Risna yang dia lihat sedang menyiapkan sarapan. Lalu, di mana istrinya? Risna menoleh dan tersenyum. Jadi Mariam? Bertanya dengan suara pelan. Yuen mengangguk malu-malu tanpa menjawab dengan kata. Tuh! Risna menunjuk belakang rumah, di mana terdapat kebun kecil milik paman yang ditanami cabai dan tomat. Makasih, Kak. Ucap Yuen seraya membawa langkahnya menuju halaman belakang. Mereka berjamaah subuh di musola, tapi karena Yuen lelah setelah menempuh perjalanan jauh, Mariam memintanya untuk tidur kembali sepulang dari menunaikan jamaah subuh. Yuen tersenyum melihat sang istri yang tengah menjemur pakaian membelakangi dirinya. Dia mencuri langkah, sengaja tanpa suara. Menelisik keadaan khawatir ada mata yang melihat. Dirasa sepi, Yuen memeluk Mariam dari belakang. Astagfirullahaladzim! Tubuh Mariam terlonjak, baju di tangannya pun terjatuh. Yuen menggaruk kepala, melepas pelukan dengan cepat. Merasa tak enak hati karena telah mengganggu pekerjaan sang istri. Ih, ngagetin aja. Jatuh, kan? Gumam Mariam seraya memungut baju tersebut dan membawanya ke sebuah bilik di belakang rumah. Yuen mengekor, membuntuti Mariam. Oleh karena terlalu fokus memperhatikan sang istri, Yuen baru tersadar suasana di halaman belakang begitu sejuk dan asri. Pemandangan bukit di kejauhan yang tertutup kabut tipis, juga kebun kecil paman yang dipenuhi embun. Hal tersebut tak akan ia lihat saat kembali ke kota nanti. Kakak mau mandi? Kau tegur Mariam membuyarkan lamunan Yuen. Mandi di sini? Menunjuk ke dalam bilik yang terdapat sebuah sumur dengan ember kecil menggantung di atasnya. Iya. Mariam menurunkan ember tersebut ke dalam sumur dan menimba air untuk membilas baju yang jatuh tadi. Yuen nampak takjub, ia sendiri belum tentu mampu melakukan pekerjaan tersebut. Yuen berkata dengan manja. Tapi dingin. Memeluk tubuhnya sendiri. Mariam mendekat setelah membilas baju, menempelkan telapak tangannya di dada Yuen. Hal tersebut membuat jantung laki-laki itu berpacu tak karuan.
Paru-paru kakak ini perlu diisi udara segar. Hirup sebanyak-banyaknya buat ngilangin polusi di sini. Bentar, aku selesain jemur baju dulu. Ucap Maryam, tersenyum malu saat mendapati wajah Yuen yang memerah. Ia berjalan kembali pada tempayan yang terbuat dari bambu. Senyum Yuen mengembang, merasa ada peningkatan dalam hubungan mereka. Ia mendekat, berniat membantu pekerjaan Maryam. Aku bantu, biar cepat selesai, katanya bersemangat. Maryam mengangguk kecil dan melanjutkan pekerjaan menjemur baju. Hanya tinggal sedikit lagi. Apa ini? Yuen mengangkat sebuah kacamata bertali berwarna hitam dengan 2 jari. Maryam menoleh dan melotot lebar, merebut benda itu dari tangan Yuen. Wajahnya memerah malu, menyelipkan benda tersebut pada bagian belakang tempayan dan menutupnya dengan kerudung. Punya siapa? Yuen berbisik di telinga sang istri, senyum jahilnya terbit, suka melihat wajah Maryam yang merona. Apa sih? Ih, punya Karisna. Maryam balas berbisik sambil tersenyum jahil pula. Ih. Yuen mengusap-usap tangannya pada baju. Maryam terkekeh dan kembali berbisik. Bekas pakai aku. Kan, aku kesini gak bawa baju. Ia melengos meninggalkan Yuen sambil menenteng bak bekas pakaian. Meletakkannya di dalam bilik kamar mandi. Senyum laki-laki itu kembali terbit, berlari kecil menghampiri Maryam yang sedang menimba air untuk dia mandi. Biar aku mau coba. Katanya masuk ke dalam bilik dan mengambil alih sebuah tali yang terbuat dari karet ban. Maryam tersenyum, memperhatikan Yuen melakukan pekerjaan orang desa. Menimba air. Ia yang terbiasa berolahraga nyatanya tak begitu sulit melakukan itu. Ini sama aja dengan olahraga angkat beban. Aku kira susah tadi. Ucap Yuen saat berhasil mengangkat 1 ember air dari dalam sumur. Maryam mengangguk dan menyahut. Men, orang-orang desa kayak kami ini olahraga secara alami. Kayak gini, ada lagi meladang, mencangkul tanah, mengangkat padi hasil panen di pundak. Semuanya dilakukan tanpa mesin. Yuen manggut-manggut, dalam hati merasa takjub dengan kehidupan di desa. Berbeda sekali dengan di kota yang selalu mengandalkan tenaga mesin untuk sebagian pekerjaan. Wah, Taka hebat. Sekarang pasti gak dingin lagi, kan? Seru Maryam saat Yuen berhasil memenuhi bak kecil itu. Iya, gerah. Yuen melepas kaos yang melekat di tubuhnya karena keringat. Maryam meneguk ludah menyaksikan pemandangan indah di depan matanya. Jauh lebih indah dari pemandangan bukit di kejauhan sana. Yuen tersenyum, membiarkan sang istri menatapnya begitu lama. Aku ambil handuk dulu. Katanya seraya berbalik dan berjalan cepat meninggalkan bilik kamar mandi. Yuen terkekeh, menanggalkan satu persatu pakaiannya dan berjongkok di hadapan bak mandi tersebut. Mulai mengguyur, membasahi seluruh tubuh. Rasa dingin dari air dan udara yang sejuk menyegarkan tubuhnya. Kak, handuknya di sini. Maryam menyampirkan handuk pada pintu bilik dan kembali pergi menyiapkan pakaian ganti yang dipinjamkan paman. Kak, ini baju gantinya. Baju kakak taruh aja di situ, ya. Nanti Iam cuci. Ucap Maryam meletakkan pakaian ganti untuk Yuen di samping handuk. Ia kembali ke rumah membantu Risna menyiapkan meja makan. Tak habis pikir seorang Yuen akan berada di situasi seperti sekarang ini. Mandi di luar rumah, hanya disekat dengan dinding yang terbuat dari bambu. Menimba air, mengguyur tubuh tanpa shower. Memakai sabun batang dan sampo berbentuk sachet. Yuen tersenyum sendiri, merasa lucu dengan keadaan itu. Rasanya menyenangkan. Aku mau lama-lama di desa ini jadinya. Gumamnya sambil menyambar handuk dan mengelap tubuh. Ia berdiri setelah melilitkan handuk tersebut di bagian tubuh bawahnya. Yam! Panggil Yuen memandangi pakaian di tangan. Maryam yang mendengar gegas mendekat, membuka pintu bilik
dan menatap Yuen cemas. "Kenapa, Kak?" bertanya bingung. Yuen tidak kenapa-napa. "Aku pakai baju ini. Kayaknya ngepas doang. Apa gak apa-apa?" tanya Yuen membayangkan tubuhnya saat dibalut kaos milik paman itu. "Gak ada lagi, pakai aja dulu. Nanti aku cuci baju kakak," ucap Maryam pelan. Yuen mengenakan kaos tersebut, terlihat ketat sehingga mencetak bentuk perutnya yang kotak-kotak. Celana milik paman juga terlihat cingkrang, tapi lucu di mata Maryam. "Gak apa-apa gini?" tanya Yuen menunjukkan keadaan badannya pada Maryam. Gadis itu menatap tak rela, tubuh atletis sang suami menjadi konsumsi banyak mata. Ia berpikir untuk menutupi harta karun tersebut. Lalu, tersenyum saat teringat pada jaket yang dikenakan Yuen semalam. "Tunggu!" Maryam berlari masuk ke dalam rumah dan kembali sambil membawa jaket. "Pakai ini, aku nggak rela orang lain lihat tubuh kakak," katanya dengan jujur. Yuen tersenyum, menarik tubuh sang istri mendekat, memeluk pinggang ramping itu. Maryam yang terkejut, mendongak dengan bibir terbuka. Pandang mereka bertemu cukup lama, menelisik manik masing-masing. Perlahan, Yuen mendekatkan wajah, ingin mereguk manisnya benda merah alami di depan mata itu. "Yam, ajak Yuen sarapan, nanti keburu dingin," teriakan Risna menyadarkan keduanya. Yuen melepas pelukan dan menghela napas. Sementara Maryam menunduk malu menyembunyikan rona di pipi. "Sarapan dulu, Kak." Ia berbalik dan berjalan cepat dengan wajah menunduk. Bab 47, Kenangan. Kicau burung menjadi nyanyian merdu yang mengiringi. Senyum-senyum berkembang laksana bunga bermekaran di pagi hari. Menabur kebahagiaan pada jiwa yang menahan rindu di hati. Mentari ikut tersenyum menebar harapan pada mereka yang menanti. Sepasang suami istri melangkah menyusuri jalan setapak, di bawah taburan kabut tipis yang masih menyelimuti desa. Udara sejuk dan menyegarkan bagus untuk paru-paru Yuen yang selama ini diisi oleh polusi. "Ternyata ada tempat sebagus ini di negeri kita, ya? Masih asri, sejuk, dan menyegarkan. Kenapa aku baru tahu kalau ada tempat yang lebih asri dari tempat-tempat terkenal di wilayah barat?" Tutur Yuen menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Matanya melilau ke segala arah, menatap hamparan kebun warga yang tumbuh dengan subur. Singkong, jagung, kacang, timun, pisang. Aneka tanaman tumbuh dengan baik. "Belum kecium investor, Kak. Baru kemarin ada investor yang bilang mau bikin villa di bukit," sahut Maria melirik suaminya yang tersenyum. Keduanya sedang melakukan perjalanan menuju bukit, lahan kosong milik ayah Maryam yang selama ini ditanami kayu-kayu sengon oleh paman. "Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Ayah juga setuju, biar paman dan Kak Risna yang rawat," katanya. "Bisa jadi pemasukan juga buat paman kalau ada wisatawan yang datang menginap." Yuen melirik Maryam, rasa syukurnya bertambah ketika melihat sang istri yang tampil apa adanya. "Alhamdulillah kalau gitu. Sedikit lega jadinya. Mudah-mudahan cepat selesai dibangun supaya paman punya penghasilan lebih," ucap Maryam sambil tersenyum manis menatap suaminya. Berbicara tentang Sarif, Yuen belum melihat laki-laki itu dari sejak bangun pagi. "Oh ya? Aku nggak lihat paman pagi ini. Apa udah ke ladang?" tanyanya penasaran. Jika iya, dia ingin melihat warga desa itu meladang. Bagaimana cara mereka menggarap lahan, menanam sayur mayur, dan yang lainnya. "Oh, paman ke tempat hajatan." Yuen mengernyit, tak mengerti arti dari kata hajatan. "Apa itu hajatan?" menatap serius pada istrinya. "Itu, ada yang nikahin anaknya. Paman diminta jadi tetua di sana nyambut tamu. Semalam, kan, ngeriung. Kakak juga makan berkatnya." Terang Maryam tak memberi penjelasan, melainkan menambah bingung Yuen. "Apa itu ngeriung? Berkat?
Apalagi itu? Menggebu ingin tahu, adat apa lagi yang tidak dia ketahui dari desa itu. Bahasa-bahasa aneh yang baru menyapa telinganya, semakin membuat Yuen penasaran terhadap masyarakat di sana. Apa itu, ngeriung itu kayak semacam pengajian bapak-bapak. Diisi dizikir, baca Quran, dan sholawat sambil menyambung silaturahmi antar warga. Begitu kira-kira. Jawab Maryam dengan mudah ditangkap Yuen. Kalau berkat apa? Kalau berkat, itu nasi yang kakak makan semalam. Itu semacam sedekah rasa syukur dari yang punya hajat. Dibagikan kepada warga setelah ngeriung. Jawab Maryam lagi menjelaskan dengan sabar. Yuen manggut-manggut mengerti, dalam hati mengagumi sikap warga desa itu yang begitu erat jalinan silaturahmi mereka. Tak seperti di kota yang hidup masing-masing meski bertetangga. Lahan ayah di sebelah sana. Kita harus naik, tapi hati-hati jalannya licin. Maria menunjuk jauh ke depan. Ada sekelompok pohon sengon yang siap ditebang. Jalanan mulai menanjak, tanah merah yang mereka pijak terasa licin karena embun yang berjatuhan. Yuen melangkah pelan dan hati-hati, memegang tangan Maryam khawatir istrinya itu akan terjatuh. Aku udah biasa jalan ke sini, jadi tahu mana yang harus dipijak, kata Maryam, tapi tetap membiarkan Yuen menggandeng tangannya. Kayak mendaki gunung, ya, tapi versi mini. Seloroh Yuen sambil terkekeh. Keduanya terus melangkah dengan hati-hati, memperhatikan jalanan yang tak rata. Ada banyak lubang kecil yang digenangi air, bekas telapak kaki kerbau. Semakin dalam tekad Yuen untuk membangun jalan desa menuju bukit milik ayah mertuanya itu. Maryam berhenti tepat di kebun sengon, tampak bersih dan tak ada rumput yang menjadi semak. Yuen berkeliling, berada di ketinggian membuatnya dapat melihat pemandangan indah di bawah. Desa Maryam yang dikelilingi pepohonan. Benar-benar menakjubkan. Indah sekali, coba kamu lihat. Apa itu kebun jagung yang kita lewati tadi? Yuen menunjuk sebuah ladang jagung yang terlihat berjejer rapi. Maryam mendekat, mengangguk antusias. Ia tersenyum, membayangkan saat masih bersama sang ayah. Menatap indahnya pemandangan desa dari atas bukit itu. Dulu, Bapak sering bilang pengen bikinin rumah megah dan besar di bukit ini buat aku dan kakak. Katanya, supaya bisa menikmati keindahan desa setiap hari. Gak perlu tinggal di kota, cari jodoh dari desa ini yang mau berladang. Mengurus tanah punya bapak dan hidup dari bertani. Ungkap Maryam bergetar mengingat percakapannya dengan mendiang sang bapak. Yuen tercenung, pastilah ada banyak kenangan di desa itu. Ia mendekat, memeluk Maryam dari belakang. Menatap hamparan indah pemandangan. Rumah-rumah warga, bunga-bunga liar yang tumbuh indah, juga kebun-kebun yang tumbuh subur. Aku akan mewujudkan keinginan itu, tapi gak bisa kalau harus meladang. Aku akan menghidupi anak bapak dengan cara lain, caraku sendiri. Bisik Yuen di telinga Maryam. Gadis itu memejamkan mata, merasakan kehangatan yang sama seperti yang dihantarkan cinta pertamanya dulu. Tak terasa, air mata jatuh dari pelupuk, menyentuh kulit Yuen. Ia membalik tubuh Maryam, mendekapnya dengan erat. Membiarkan sang istri menumpahkan kenangan indah bersama mendiang ayahnya melalui tangisan. Yuen menciumi ubun-ubun Maryam, larut dalam rasa hangat. Semakin bertekad untuk secepatnya membangun villa di bukit itu. Untuk mewujudkan impian bapak Maryam, tapi ia tak dapat tinggal di desa dan bertani. Sebagai seorang pemilik perusahaan dan juga ahli waris dari perusahaan terbesar, Yuen tak bisa meninggalkan kota kelahirannya. Makasih, Kak. Makasih buat semua yang kakak kasih ke aku. Lirih Maryam merekatkan pelukan di tubuh Yuen. Itu udah tanggung jawab aku sebagai suami. Gak usah berterima kasih segala. Apapun itu akan aku lakukan untuk membuat kamu tersenyum. Tutur Yuen dengan tulus. Maryam mendongak, menelisik ketulusan di manik suaminya itu. Dia tersenyum, rasa syukur di hati tak henti ia panjatkan. Bertemu dengan laki-laki baik, tanpa sengaja.
tak menduga akan dijodohkan dan menikah. Sungguh, takdir itu tak ada yang tahu. Aku akan cari orang handal buat bangun villa di sini setelah kita kembali ke kota. Ya, kalau ada warga yang mau membantu, gak apa-apa. Hitung-hitung ngasih pekerjaan sama mereka. Ucap Yuen membuat Mariam menjauhkan diri dan menatapnya. Ya, biasanya masyarakat di sini akan ikut gotong royong kalau ada pembangunan. Sahut Mariam. Hari beranjak siang, matahari pun mulai menyebarkan rasa panasnya. Kabut tipis perlahan memudar, menyibak daun-daun dan membiarkan sang mentari menerobos masuk. Mereka menuruni bukit, kembali pulang ke rumah dan bersiap untuk pulang ke kota. Tanpa mereka tahu, ada sesuatu yang sudah menunggu. Entah itu baik, ataukah buruk. Semoga keduanya bisa menghadapi segala rintangan. Siang itu juga, Yuen dan Mariam berpamitan kepada Paman dan Risna. Pergi meninggalkan desa dengan segala keindahannya. Tak rela sebenarnya, tapi mereka harus melakukan itu. Yuen memberikan sejumlah uang kepada Paman untuk membeli semua kebutuhan mereka. Meski awalnya menolak, tapi Paman menerimanya juga setelah mempertimbangkan keadaan Risna yang tak lama lagi akan melahirkan. Bab 48, Penelusuran Leia. Gimana? Seorang wanita cantik duduk di sebuah meja berhadapan dengan secangkir teh yang masih mengepulkan asap. Jemari lentiknya mengangkat cangkir dengan gemulainan anggun. Mengundang decak kagum yang melihatnya. Sudah, Nyonya. Semuanya ada di dalam file ini. Jawab laki-laki yang datang menghadapnya. Leia menarik file tersebut dan mengangkatnya. Membuka serta membaca riwayat hidup milik Mariam. Ibunya bernama Juleha? Kampungan sekali. Dia tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan sebelah tangan. Seorang yatim? Kasir? Leia meletakkan file itu lagi di atas meja, menghela napas sambil melipat kedua tangan di perut. Gak ada yang istimewa. Tapi kenapa Cakra jodohin dia sama Yuen? Apa dia cantik? Gumam Leia membayangkan seorang gadis cantik dengan rambut digerai melenggak di jalan. Namun, ketika bayangan seorang gadis di balik meja kasir muncul, semua itu hilang begitu saja. Seragam kerja yang melekat, ditambah dandanan yang berlebihan, juga peluh yang membasahi pakaiannya. Ag, Leia bergidik sendiri. Sayang gak ada fotonya. Padahal aku mau lihat dia secantik apa. Lanjutnya kembali bergumam seorang diri. Ia beranjak, meninggalkan kafe kecil tempatnya melakukan pertemuan. Berjalan menuju tempat parkiran. Tangannya terhenti dan menggantung di udara manakala tak sengaja melihat sang suami yang tengah bermesraan di dalam mobil bersama madunya. Bibir Leia bergetar, matanya berkedut dan berembun. Tangan terkepal, hati berdenyut nyeri. Pemandangan menjijikan di depan mata menikam jantungnya berkali-kali. Sungguh, kali ini dia bertekad untuk tidak termakan rayuannya. Kurang ajar! Di depanku kamu bilang cuma aku yang kamu sayang, tapi di belakang kamu gak bisa nahan diri juga ternyata. Leia tersenyum sinis, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Dia lebih memilih pergi daripada mempermalukan diri sendiri. Sebenarnya keinginan hati melabrak mereka berdua, menarik rambut wanita itu dengan sekuat mungkin. Leia menggelengkan kepala, menolak ajakan hawa nafsu di dalam dirinya. Ia menjalankan mobil melintasi mereka berdua. Sungguh memalukan, seperti tak ada tempat lain saja untuk menyalurkan hasrat. Sebaiknya aku pergi ke toko itu, katanya sambil tersenyum sinis. Meskipun hatinya terbakar api cemburu, tapi semua dikalahkan oleh rasa penasarannya terhadap sosok Mariam. Jadi, ini tokonya? Lumayan besar. Kenapa aku nggak tahu kalau ada toko sebesar ini di sini? Gumamnya seraya turun dan memperhatikan dengan saksama nama toko di depannya. Kingsmart. Leia melenggang masuk, membuka pintu kaca tersebut. Hal pertama yang dia lihat adalah meja kasir. Di mana ada 3 orang penjaga kasir di sana yang sedang sibuk melayani. Salah satunya adalah laki-laki,
dia menebak dari dua wanita itu pastilah Maryam. Laya membawa langkahnya semakin masuk ke dalam. Gedung bertingkat itu begitu ramai dikunjungi. Ia menyusuri setiap tempat. Di lantai bawah tersedia aneka kebutuhan sehari-hari, juga perlengkapan bayi. Aneka kue dan camilan serta kebutuhan untuk pesta tersedia di toko tersebut. Lengkap juga di sini. Pantas saja Rama, harganya pun sedikit lebih murah dari toko-toko lain. Gumam Laya sembari memegang sebuah botol sampo berukuran besar. Ia menatap lantai 2, penasaran apa yang ada di sana. Kaki jenjangnya menapak anak tangga menuju tempat tersebut. Tak kalah ramai dengan lantai 1, di lantai itu pun ada begitu banyak pengunjung sedang memilah-milah perabotan dapur. Oh! Laya membulatkan bibir, menatap setiap tempat yang dipenuhi barang-barang menggoda mata para kaum hawa. Setelah merasa puas, dia kembali turun ke lantai 1. Mengambil sebotol minuman dingin dan membawanya ke meja kasir. Secara kebetulan, antrian sudah berkurang dan pengunjung pun tak seramai sebelumnya. Ia memperhatikan kedua gadis di balik meja kasir yang sedang melayani dengan senyum ramah. Mereka berkerudung dan berdandan biasa saja. Tak seperti kebanyakan penjaga kasir di toko lain. Ada lagi yang lain, Bu? Tanya Nina teman Maryam dengan ramah saat Laya meletakkan botol minuman di depannya. Maryam? Bukannya menjawab, Laya justru memanggil Maryam. Ya? Nina mendongak, menatap bingung pada wanita paruh baya di depannya. Oh, jadi kamu yang namanya Maryam? Laya mencibirkan bibir, menatap rendah pada sosok Nina yang menganga. Kedua rekannya yang mendengar menoleh, bertanya lewat tatapan mata. Nina menghendikan bahu tak mengerti. Jauhi anak saya. Kalau enggak kamu akan tanggung akibatnya. Ucap Laya menatap sinis pada sosok Nina. Jantung gadis itu berdegup kencang, khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Ancaman Laya membuat lidahnya keluh, begitu sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Maaf, Bu, Ibu salah orang. Dia Nina bukan Maryam. Maryam sedang cuti dan belum masuk. Ucap teman Nina menyudahi kesalahpahaman di antara mereka. Laya melirik, merasa malu sendiri. Akan tetapi, rasa gengsi di hati tak membiarkannya untuk mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf. Oh! Dia meletakkan selembar uang pecahan 50.000 dan pergi begitu saja setelah mengambil botol minuman itu. Masuk ke dalam mobil terburu-buru menyalakan mesin dan pergi. Bu! Bu! Kembaliannya! Bu! Nina berlari sambil berteriak membawa sejumlah uang kembalian. Namun, mobil Laya pergi begitu cepat tanpa ingin berhenti. Bodoh! Ah, aku kira dia Maryam tadi. Laya menertawakan dirinya sendiri. Kulit wajahnya memerah karena rasa malu yang berkumpul di hati. Ia tak dapat menutupinya lagi. Sebaiknya aku kembali lagi nanti. Katanya mengira-ngira kapan dia akan kembali ke toko itu untuk menemui Maryam. Kenapa harus nunggu dia masuk? Sebaiknya aku ke rumah ibunya. Laya memutar kemudi menuju alamat Juleha. Ibunya Maryam, pastilah juga ibunya Maya. Apakah Juleha akan membela Maryam atau mendukung salah satunya saja? Dia hanya ingin melihat. Perlu waktu menuju desa tempat tinggal Juleha. Waktu terus beranjak menuju siang hari. Matahari bersinar terik, menyengat kulit. Laya menghentikan mobil di pintu desa, bertanya pada warga yang melintas di sana tentang rumah Juleha. Ia kembali melaju secara perlahan setelah mendapat informasi dari warga tersebut. Laya membuka kaca mobil, memperhatikan sebuah rumah cukup besar di antara rumah-rumah yang lain. Rumahnya paling besar di desa ini. Apa dia anak orang kaya? Tapi bapaknya udah ninggal. Laya bergumam, memperhatikan beberapa saat sebelum memutuskan untuk turun. Dengan menggunakan kacamata hitam, Laya berjalan anggun menapaki halaman luas milik Juleha. Tas mewah tak lupa ia bawa, sebagai identitas dirinya. Tok tok tok.
Ia mengetuk pintu dengan elegan. Berdiri membelakangi, menatap lingkungan desa itu. Beberapa warga melintas, memperhatikan dirinya. Namun, ia tak peduli sama sekali. "Ya, sebentar." Suara melengking Juleha menyahut dari dalam rumah. Laya mencebik, hanya mendengar suaranya saja sudah merasa jengah. Apalagi harus berhadapan dengannya dan berbicara banyak hal. "Tidak." "Siapa, ya?" Juleha membuka pintu dan mengernyit saat melihat punggung seseorang. "Situ siapa?" Tanya Juleha lagi membuat Laya membalik tubuh menghadapnya. Bab 49, Berbelanja. "Kak, kita mau kemana? Nggak ke rumah aku dulu?" Tanya Maryam saat jalan menuju desanya telah mereka lewati begitu saja. Yuen tersenyum, pandangannya fokus ke depan. Jalanan kota mulai dipadati kendaraan karena bertepatan dengan jam pulang para karyawan pabrik. "Kita langsung ke rumah aku aja, gak aman kalau kamu tinggal di rumah itu," jawab Yuen tanpa memalingkan pandangan dari jalan. Maryam berpaling, menatap bangunan yang berjejer di tepi jalan. Menopang dagu, memikirkan kehidupan yang akan ia jalani untuk selanjutnya. Yuen melirik, untuk kemudian menggenggam tangan Maryam dan segera menatap kembali ke jalan. Gadis itu berpaling, menggeser duduk mendekati suaminya. Menjatuhkan kepala pada bahu Yuen, melingkarkan tangan di lengan kekar itu. "Tapi barang-barang aku gimana? Baju-baju dan yang lainnya?" Lirih Maryam berbisik. Kedua matanya terpejam, menikmati keintiman yang sedang ia rasakan. Ada rindu yang menelusup ke dalam relung hati, rindu ingin bersama. Ia tersenyum tatkala bayangan semalam yang tidur bersama kembali hadir dalam ingatan. "Gak usah dipikirin, kita mampir dulu sebentar buat beli-beli barang kebutuhan kamu," ucap Yuen seraya membelokkan mobil menuju pasaraya di kota mereka. Maryam mengangkat kepalanya, terbersit rasa tak enak dan ingin menolak, tapi Yuen kini adalah suaminya. Merupakan kewajiban laki-laki itu menyediakan kebutuhan istri berupa pakaian dan lain sebagainya. "Kakak udah kasih paman banyak sekali, sekarang mau beliin aku barang-barang. Kalau uang kakak nanti habis gimana?" Seloroh Maryam dengan polosnya. Yuen terkekeh geli mendengar itu, menarik tubuh Maryam ke dalam dekapan dan mengecup ubun-ubunnya gemas. Ia menggeleng, serasa ada yang menggelitik kulit perutnya. "Kalau habis, ya, cari lagi. Aku udah terbiasa cari uang dari kecil bantu ayah. Jadi, kenapa sekarang nggak?" Yuen tersenyum ketika bertatapan dengan Maryam. Kembali fokus ke jalanan menuju pasaraya terbesar di kota mereka. Alhamdulillah, ya Allah. Ini takdir yang gak aku duga-duga. Aku kira akan menikah sama laki-laki tua, ternyata pemuda tampan dan gagah yang jadi suamiku. Bertanggung jawab dan baik hatinya. Semoga kamu gak berubah, Kak. Batin Maryam bergumam, kemudian berpaling dan menatap ke sisi jalan. Senyum terus berkembang di bibirnya yang merah muda. Benda ranum yang begitu menggoda. Yuen ingin mereguk manisnya segera, apalagi saat ini hubungan mereka jauh semakin baik. Mobil berhenti di parkiran, Yuen membuka sabuk pengaman milik Maryam terlebih dahulu. Wajah yang begitu dekat itu, membuat Maryam dapat dengan jelas melihat keindahannya. Pipi yang mulus nyaris tanpa celah, tanpa sadar bibirnya sudah menempel di sana. Maryam terbelalak, dengan cepat menjauh dan berpaling ketika Yuen menoleh. Sungguh ia sendiri tak menduga Maryam akan melakukan itu. Niatnya hanya membantu membuka sabuk pengaman, tapi dia mendapatkan hadiah. Senyum terbit begitu saja. Bolehkah dia meminta lebih? "Makasih." Yuen berbisik di telinga sang istri yang menundukkan kepala, balas mengecup pipi Maryam yang terasa memanas. "Ayo, turun. Kita udah sampai." Ajak Yuen seraya membuka pintu mobil dan keluar lebih dulu. Maryam menutup wajah dengan kedua tangannya. Menggeleng kuat, merasakan malu yang luar biasa. Kenapa bisa kayak gitu? Sih, bikin malu aja. Ya Allah,
Harus apa nanti di depan Kak Yuen? Malu banget. Hatinya menjerit malu, merutuki sikap diri yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya. Tok tok tok. Ketukan pada jendela pintu, menyadarkan Maryam dari lamunan. Ia membuka tangan menoleh pada jendela. Senyum Yuen menyambut, menunggunya untuk keluar. Maryam menghela napas panjang dan dalam, menghembuskan perlahan-lahan untuk menenangkan diri. Ia lakukan sampai berulang-ulang untuk menghilangkan rasa malu dan gugup. Lalu, membuka pintu dan keluar dengan kepala tertunduk. Ayo! Yuen menggandeng tangan Maryam tanpa segan, membawanya masuk ke dalam. Tujuan mereka adalah sebuah butik untuk membeli beberapa potong pakaian. Maryam memilih dan memilah baju-baju yang dipajang, terkejut-kejut saat melihat harga yang dibanderol. Ia berjalan mendekati Yuen yang duduk di sofa sambil memainkan gawai. Yuen mendongak, menatap bingung istrinya yang nampak gelisah, kemudian bertanya, "Kenapa? Udah milih bajunya?" Maryam menggelengkan kepala, berjalan mendekati suaminya dan membungkuk untuk berbisik. "Harganya mahal-mahal. Kita cari yang murah aja, ya?" Yuen mengernyitkan dahi, kemudian tertawa kecil sebelum berdiri dan berjalan mendekati pakaian-pakaian itu. Ia mengambil satu persatu yang tadi dilirik Maryam. Hanya menebak kemungkinan baju-baju itu disukai olehnya. Ada gamis, ada setelan, ada juga potongan dan rok. Tak lupa beberapa kerudung yang ia pantaskah sendiri. Membola kedua mata Maryam, gegas berlari mendekati suaminya yang sedang menggila. "Kakak! Kenapa banyak banget kayak gini? Pasti bakalan habis banyak duitnya. Jangan, Kak, mubazir. Seperlunya aja." Maryam hendak merebut pakaian tersebut, tapi Yuen gegas memberikannya kepada penjaga kasir. Di bawah tatapan Maryam yang meringis, ia mengeluarkan sebuah kartu. "Pakai ini," katanya. Maryam sangat menyayangkan uang yang dikeluarkan Yuen hanya untuk membeli barang-barang tersebut. Ia menggigit bibir, merasa tak enak hati meski itu suaminya. Beberapa tas belanja kini telah berada di tangan Yuen. Diangkatnya untuk menunjukkan pada Maryam dengan senyum sumringah. Tak ada beban di wajahnya, Maryam tahu itu. "Mau beli tas juga?" tanya Yuen. Pandangan matanya terarah pada sebuah jendela kaca yang memajang aneka tas. "Ah, enggak. Ini aja udah cukup." Sambar Maryam cepat. Ia tak ingin memilih dan memilah barang-barang lain karena khawatir Yuen akan langsung membelinya. Men, ya udah. Kita beli makeup aja, ya? Nggak usah nolak." Ucap Yuen yang lekas berjalan meninggalkan Maryam menuju toko makeup. Mulut gadis itu menganga hendak berkata, tapi Yuen tak memberinya kesempatan. Ia menggigit bibir dan berjalan gontai mengikuti suaminya. Yuen telah membeli beberapa makeup sesuai kebutuhan Maryam. Terpaksa gadis itu mengambil tas belanja yang diberikan penjaga toko karena kedua tangan Yuen telah penuh. "Padahal, di rumah masih utuh, Kak. Ngapain beli lagi?" Celetuk Maryam menyayangkan uang yang dikeluarkan suaminya itu. Tak ada tanggapan, laki-laki itu membawa Maryam masuk ke sebuah tempat makan yang ada di tempat tersebut. Memilih kursi untuk sekedar mengisi perut sebelum ke rumah. "Gak apa-apa. Kita makan dulu di sini, ya? Aku lapar." Ucap Yuen diangguki Maryam. "Mau makan apa?" tanya Yuen sambil melihat-lihat buku menu. "Apa aja?" katanya pasrah. Yuen memanggil pramusaji, menyatakan pesanannya. "Aku ke toilet dulu, ya? Kamu jangan kemana-mana." Pamit Yuen seraya beranjak pergi ke toilet setelah mendapat anggukan dari sang istri. "Wah! Coba lihat, siapa ini?" Maryam menoleh dan membelalak kaget. Sementara di rumah Juleha, ia duduk berhadapan dengan Leia. Secangkir teh hangat masing-masing di depan mereka, berbincang ringan setelah mengurai ketegangan. "Saya juga nggak setuju Maryam nikah sama Nak Yuen.
Malah saya pengennya dia nikah sama anak bungsu saya yang terpelajar, tapi Pak Cakra kekeh milih Maryam. Ucap Juleha memprovokasi Laya. Jadi, maksud ibu gimana? Tanya Laya berpura-pura tak tahu. Saya serahin sama Maya, dia tahu harus ngapain. Katanya sambil tersenyum. Laya manggut-manggut mengerti. Jadi begitu, ya? Ibu dan anak ini kelihatannya serakah. Bab 50, bertemu teman lama. Wah! Coba lihat, siapa ini? Seru sebuah suara yang diikuti tawa khas. Maryam membeku, dia hafal betul suara siapa yang baru saja dia dengar. Maryam menoleh, menatap sosok tersebut dengan mata yang melebar. Ya Allah, dunia ini terasa sempit. Dari sekian banyak orang, kenapa harus ketemu sama dia? Maryam berbalik dan bertegur sapa dengan sosok tersebut. Akan tetapi, takdir sepertinya tidak mendukung. Sosok yang ingin dia hindari itu justru mendekat dan duduk berhadapan dengannya. Kenapa? Kamu gak senang ketemu sama teman lama kamu? Tanya sosok tersebut menatap sinis dan remeh pada Maryam, masih sama seperti dulu. Maryam mendelik, melirik seperlunya. Dia merasa tak perlu untuk menanggapi pertanyaan darinya. Dalam hati berharap, Yuen segera selesai dan datang ke tempat tersebut. Kita udah nggak sekolah, Nita. Apa kamu masih mau ngebully aku? Ketus Maryam pada sosok bernama Nita dan dua orang di belakangnya yang selalu mengekor. Gadis itu terlihat tak senang mendengar ucapan Maryam. Matanya melirik tas belanja yang teronggok di atas meja. Ia tertarik untuk melihat, tapi Maryam gegas menyimpannya di bawah. Oh, sekarang upik abu kita udah bisa ngelawan, ya? Baru segitu aja kamu udah sombong, yam. Nita menggelengkan kepala sambil terkekeh. Maryam menahan diri agar tidak menumpahkan amarah karena dendam masa lalu yang begitu bertumpuk di dalam hati. Kamu pikir aku mau gitu sama barang-barang yang kamu beli itu? Gak level, yam. Palingan barang murah yang kamu beli, diskon lagi. Mereka tertawa terbahak-bahak, tapi Maryam justru memasang senyum tipis sambil menggelengkan kepala. Aku gak nyangka dari dulu hobi, kamu ngehina orang ternyata masih melekat. Aku kira kamu udah berubah jadi lebih baik, lebih bijak, dan gak mudah ngehina orang. Ujar Maryam tak habis pikir. Nita dan kedua temannya menghentikan tawa mereka, menatap penuh benci pada sosok Maryam yang entah kenapa dari dulu selalu membuatnya marah. Namun, Maryam bersikap biasa saja, tetap tenang dan tidak terlihat lemah seperti dulu. Dulu, kalian boleh ngebully aku, tapi sekarang kita udah sama-sama dewasa dan bukan anak kecil lagi. Udah nggak pantas main bully-bulian. Maryam tersenyum ketika Nita mengangkat pandangan padanya. Ia kehilangan kata-kata, tak mampu membalas ucapan Maryam barusan. Kemudian, senyum sinis terbit di bibirnya kembali memandang rendah pada istri Yuen itu. Ya, kamu benar. Aku dengar kamu gak lanjut kuliah dan malah kerja jadi kasir. Sayang banget, murid paling cerdas di sekolah cuma jadi kasir toko kecil. Ejek Nita memasang senyum meremehkan terhadap sosok Maryam. Niatnya ingin memprovokasi agar dia marah. Namun, Maryam justru tersenyum, tak ada tanda-tanda dia akan marah. Kerja apapun yang penting halal dan aku kira itu gak ganggu kamu sama sekali, kan? Katanya dengan suara yang tetap tenang. Nita mengeratkan rahang, merasa tak dapat lagi menahan emosi yang meletup-letup di dalam hati. Kenapa? Aku emang gak kuliah, dan kamu benar aku kerja di toko jadi kasir. Terus kamu mau apa? Maryam menumpuk kedua tangan di atas meja, mencondongkan tubuh mendekat pada Nita. Brak! Maryam terpejam. Gadis itu memukul meja, tak terima dengan ucapan Maryam. Orang miskin emang tetap akan jadi miskin. Kerja aja cuma jadi kasir yang gajinya gak seberapa. Kamu tahu aku kerja di mana? Nita dengan sombongnya bertanya,
menatap sinis pada Maryam. Istri Yuen itu menghendikan bahu, tak mau tahu dengan urusan orang lain. Nita tertawa mengejek, dia berkata dengan bangga. Perusahaan Ardana? Kamu tahu perusahaan apa itu? Perusahaan paling besar di kota ini. Kamu pasti gak nyangka, murid paling malas kayak aku ini bisa kerja di perusahaan besar itu, kan? Hahaha, gajiku 10 kali lipat dari gaji kamu, Maryam. Ia kembali tertawa dengan bangga, diikuti 2 orang temannya yang tak ubah seperti kacung. Maryam menggelengkan kepala, tetap bersikap tenang dan tidak terlihat iri sama sekali. Oh, aku iri. Aku juga mau kerja di sana, kamu bisa bantu aku, kan? Katanya yang kemudian tertawa pelan. Nita mengernyit. Siapa yang tak ingin bekerja di sana? Semua orang ingin bekerja di perusahaan besar tersebut. Gaji berkali lipat dari perusahaan lain dengan jaminan hidup yang layak. Kamu mau aku kayak gitu? Gak, Nita. Aku cukup sadar diri siapa aku dan gimana aku. Kerja sebagai kasir udah buat aku bahagia, kenapa aku harus iri sama rezeki orang? Semua udah ada takarannya. Lanjut Maryam dengan santai. Nita ingin dia merasa iri padanya karena bisa bekerja di perusahaan terbesar di kota mereka. Nyatanya, gadis itu sama sekali tidak terprovokasi. Tetap santai dan tenang menanggapi ocehannya. Hah, Yam? Kamu tahu Nita jadi apa di perusahaan itu? Dia jadi sekretaris CEO, tahu gak? Kamu mana bisa? Salah seorang dari 2 kacung Nita menyambar dengan suara tinggi melengking. Sambil tersenyum Maryam berkata, itu udah rezeki Nita. Aku ikut senang dengernya. Nita menggeram, tersenyum getir karena tak dapat membuat Maryam marah seperti saat mereka sekolah dulu. Gadis yang dulu lemah dan mudah ditindas, penurut dan mau melakukan apa saja hingga membuat malu dirinya sendiri. Kini, menjelma menjadi gadis tangguh dan tak mudah ditindas. Makasih kalau gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kamu gak pernah hadir ke acara reuni sekolah. Tahun ini, aku harap kamu bisa datang dan gak ngehindar lagi. Ucap Nita sambil menelisik wajah Maryam yang berubah beberapa saat. Ia tak suka acara reuni tersebut, acara yang hanya menjadi ajang memamerkan apa yang mereka punya. Pasangan, harta benda, dan segala apapun yang menyangkut kesenangan duniawi. Ia diam tak menanggapi karena memang tak ingin pergi ke acara tersebut. Gimana, Yam? Datanglah, ketua WSIS nanyain kamu terus. Cuma kamu yang gak pernah datang ke reuni. Sambar mereka sambil memainkan alis satu sama lain. Maryam tersenyum mengangguk, kemudian ketiganya beranjak setelah puas merundung. Meletakkan secarik kertas di atas meja bertuliskan sebuah alamat. Ini, Hotel Ardana. Minggu depan jangan lupa. Kata Nita kemudian berbalik pergi meninggalkan Maryam dan kertas tersebut. Sungguh ia tak tertarik sama sekali untuk melihat kertas tersebut, apalagi datang ke acara reuni. Biarlah, Maryam tak berniat pergi. Di kejauhan, Yuen yang sempat melihat 3 orang gadis pergi dari meja mereka mengernyit. Ia berjalan menghampiri Maryam yang duduk merenung seorang diri. Berdiri di hadapan menatap kertas di atas meja. Hotel Ardana? Yuen membaca tulisan di kertas tersebut, suaranya membuat lamunan Maryam buyar dan mendongak. Yuen duduk di bangku tersebut, menatap sang istri penuh tanya. Mereka teman SMA aku diundang ke acara reuni minggu depan di situ. Ucap Maryam memberitahu. Yuen manggut-manggut memainkan kertas di tangannya. Kamu tahu Hotel Ardana? Tanyanya memancing. Maryam menggelengkan kepala tak tahu. Itu punya suami kamu, Yam. Astagfirullah, istriku nggak tahu apa-apa soal suaminya. Yuen menggelengkan kepala sambil bergumam. Maryam mengernyit dan bertanya. Kenapa? Gak apa-apa. Ayo, makan. Ucap Yuen mengalihkan pembicaraan saat pramusaji datang menyajikan makanan pesanan mereka.